المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. معننا والله أعلم بحقيقة مراده. وإذا قيل لهم, dan apabila dikatakan kepada mereka, ailiha ulai, artinya kepada mereka orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian merusak, fil ardi, di bumi, bil kufri, dengan kekufuran, wat ta'wiqi, dan ta'wiq, menjelek-jelek, menjauhkan, anil imani, dari iman. Qalu, mereka berkata semuanya, innama nahnu, pastinya kami semua, muslihun, itu adalah orang-orang yang selalu membuat kemaslahatan. Artinya walaisa, dan tidaklah, ma nahnu, walaisa ma nahnu, dan tidaklah kami, fihi, di dalam ardi, domir fihi kembalinya kepada ardi, bifasadin, dengan kehancuran. Jadi mereka mangkir gitu ya. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, raddan, sebagai jawaban, alaihim, atas mereka semua. Ala, ketahuilah. Ala ini kalau bicara kalimat ala litanbih. Ya, ala ini kalimat litanbih. Ala, ketahuilah. Innahum, sesungguhnya mereka semua orang munafik. Hum, mereka semua, al-mufsiduna, yaitu orang-orang yang melakukan fasad. Fasad itu kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapinya mereka tidak merasa atau tidak mengetahui. Seperti kadang-kadang ada orang bersalah tapi tidak merasa apa? Bersalah. Yang munafik sama. Ini auladi barakallahu fikum. Ini adalah ayat yang kedua di mana Allah mengajarkan kepada kita melalui di ayat surat Al-Baqarah ini tentang sifat orang-orang munafik. Jadi kemarin sifat mereka yang pertama adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu sifat mereka pertama itu kemarin. Akhirnya mereka apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una, atau wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa
anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sifatnya orang munafik yang pertama adalah mereka menipu diri mereka dengan mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mereka tidak beriman. Allah yang nyatakan wa ma hum bimu'minin. Di situ nafi masuk kepada isim dhamir ghaibun wa ma hum, dan tidaklah mereka semua bimu'minin, dari sebagian orang-orang yang beriman. Jadi Allah udah nyatakan, ibaratnya gini. Ada santri misalnya ngaku-ngaku sama pejabat misalnya, ngaku-ngaku, ini yang bersihin sampah ini saya, Pak Bupati misal. Akhirnya gurunya yang tahu bahwa bukan dia, langsung diomongin bukan dia yang bersih-bersih. Nah, kira-kira malu nggak? Taubih, penghinaan. Nah, ini orang-orang munafik kan begitu. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami iman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Akhirnya Allah yang nyatakan, yang Maha mengetahui. Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Mereka tuh nggak beriman Muhammad, begitu bahasa gampang. Dikasih tahu, itu kan taubih, penghinaan. Jadi makanya mereka orang-orang munafik hidupnya hina, mulutnya berkata baik tapi dalamnya berkata buruk. Makanya Allah sifatkan di sifat pertama, mereka itu adalah yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, sekarang masuk ke sifat yang kedua. Sifat orang munafik yang kedua adalah wa idza qila lahum, wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka. Mereka di sini orang munafik. Ai lihaula'i, artinya kepada orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian melakukan ifsad. Ini masuk ke dalam wazan af'ala. Maknanya af'ala yuf'ilu if'alan. Ay afsada yufsidu ifsad. Thulatsinya itu fasada. Yabsudu, fasadan. Artinya fasad itu apa? Kehancuran. Artinya fasad itu kehancuran. Kalau ente ditanya mah huwal fasad, al-fasad diddus salah. Fasad itu perlawanan kalimat salah. Kalau salah itu benerlah, baik, maslahat. Kalau sebaliknya maslahat adalah fasad. Tapi yang dimaksud fasad di sini, yang dimaksud fasad di sini adalah orang munafik ini selalu melakukan hal-hal yang merugikan muslimin. Membocorkan rahasia, cerita tentang kekuatan muslim, kelemahannya diambilin, diceritain sama orang kafir. Kan kemarin si munafik ini selalu teman-temannya siapa? Teman-temannya siapa kemarin? Orang kafir. Makanya fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit. Kenapa? Saudaranya mukmin enggak pernah dia temani, tapi musuhnya kafir Quraisy selalu dia temani. Akhirnya dia jadi, kalau bahasa sekarang tuh kayak mata-mata atau informan ini, yang terus memberikan informasi tentang muslim kepada orang-orang kafir. Kelemahannya, ini itunya diceritakan. Makanya gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, sifatnya itu adalah wa idza qila lahum, dan saat dikatakan kepada mereka, ai lihaula'i, artinya kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian itu merusak, fil ardi, di muka bumi, bil kufri, dengan kekufuran, wat ta'wiqi, dan berbuat jelek,
ta'wik itu dari kalimat uquq. Ustaz Qasim. Ta'wik itu dari kalimat uquq. Artinya uquq itu apa? Durhaka. Ta'wik itu yang melakukan keburukan, anil imani dari keimanan. Nah mereka itu kalau dikatakan begitu, hei, la tufsidu fil ardi. Apa coba jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Innama nahnu, pastinya kami muslihun, selalu melakukan kebaikan. Udah jelas-jelas salah, tapi selalu ngaku apa? Benar. Udah jelas-jelas berbuat buruk, selalu merasa berbuat baik. Ini sifat orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka selalu merasa apa? Berbuat baik. Aslaha yuslihu islah bahwa muslih. Mereka mengakunya berbuat baik, makanya tuh diterangkan oleh ulama, walaisa ma nahnu, dan tidaklah keberadaan kami ini fihi, di dalam bumi ini, bifasadin, dengan fasad. Mereka menyangkal. Mereka itu menyangkal bahwa mereka itu tidak berbuat keburukan, kami ini selalu berbuat kemaslahatan. Allah jawab lagi kebohongan mereka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, raddan, sebagai jawaban, alaihim, kepada orang munafik. Apa jawabannya? Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka semua, hum, mereka semua, al-mufsiduna, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan, mufsidun, kemudian walakin la yash'urun, tetapinya mereka tidak merasa berbuat ifsad. Berarti kalau ada santri berbuat salah tidak merasa, itu sifat apa? Munafik. Lihat sampah, geletakan, kagak dibuang, giliran ada gurunya, seakan-akan dia pahlawan yang membersihkan. Padahal yang buang sampah siapa? Nah, dia. Nah, ini hati-hati, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan-jangan kelompoknya dia. Tuh, kalimatnya kita ulangi, kalimatnya kita. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, terus qalu innama nahnu muslihun. Ngakunya kan, itu ngakunya bukan? Ngakunya. Akhirnya sama Allah dijawab nggak itu? Dijawab, raddan lahum, jawaban bagi mereka. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oh. Lihatin. Shh. Orang munafik lihatin. Orang munafik lihatin. Ini jangan salah ini. Ini di semua lini, baik itu di keulamaan, di pemerintahan. Ini ada yang model-model begini. Di anggota DPR ada yang begini. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kadang-kadang apa? Kelakuannya jahat, ya, tapi ngakunya innama nahnu muslihun. Padahal mereka apa? Yufsidun, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bahkan perang, kadang-kadang ada ribut anggota DPR, ribut nggak jelas, tapi ngomongnya merdeka. Merdeka itu. Aduh, ini ayat ini kalau diaplikasikan di setiap keadaan, ada kiai-kiai yang begitu, ada kiai-kiai yang munafik, ada. Mereka melakukan ifsad, tapi mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Contoh misalnya ada kiai berfatwa boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Pasti omongan dia innama nahnu muslihun, tapi ala innahum humul mufsidun. Sebenarnya mereka yang melakukan fasad, kehancuran, kerusakan, kehancuran.
Di kalangan polisi ada nggak yang munafiknya? Ada. Mereka bilang innama nahnu muslihun. Kami ini selalu berbuat kebajikan, kebenaran. Tapi giliran ada kasus, laporan mesti store duit dulu, naik jabatan mesti bayar dulu. Innama nahnu muslihun, pengakuannya ala innahum humul mufsidun. Di semua keadaan. Kiainya ada yang begitu, aparat-aparat pemerintah ada yang begitu. Santri juga barangkali ada yang begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Itu kamar jangan dirusak, jangan dicoret-coret. Yo, kamar jangan dirusak. Ngakunya apa? Innahum humul nahnu muslihun. Oh, nahnu ini kalau bukan kita yang benar-benar ini ala innahum humul mufsidun. Ternyata santri juga yang rusak kamar tuh. Wah, ini kalau kebiasaan buruk kagak dirubah, ini model-modelnya munafik semua kalau begini. Jangan masuk di sifat-sifat orang munafik. Kita ulangi kalimatnya. Perhatikan nih, ayatnya renung-renung sama kalian. Jadi jangan sampai nanti lewat ayat ini kalian tidak mengerti tujuannya. Kita ulangi. Wa idza qila lahum ay lihaula la tufsidu fil ardi. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi bil kufri dengan kekufuran wa ta'wiki dan ta'wik anil imani dari iman. Apa yang mereka selalu katakan? Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Innama nahnu, pastinya kami muslihun adalah orang-orang yang selalu melakukan kebajikan, kebaikan, kemaslahatan, ngakunya. Akhirnya apa? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, roddan, menolak, menjawab alaihim atas mereka. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka semua, al-mufsiduna, yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tetapinya mereka la yash'urun, tidak merasa, atau la ya'lamun, atau tidak mengetahui. Adalah perbuatannya buruk, ngakunya berbuat baik. Debeh. Ini santri jangan ada yang begitu. Kayak domba Garut santri diribat. Jebol-jebol, ding-ding. Masya Allah. Sifat selanjutnya orang munafik apa lagi? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apa kata Allah sifat munafik? Melanjutkan dari dasar yang barusan. Mereka perbuatannya merusak, mengakunya baik, membuat kemaslahatan. Allah bilang begini, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan, sama aja tuh, wa idza qila lahum la tufsidu, wa idza qila lahum aminu, sama aja. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian semua. Kama amanas sufaha, kama amanan nasu, sebagaimana berimannya manusia. Yang dimaksud manusia siapa? Ashabun Nabi, maksudnya adalah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi.
Jadi kalau bahasa begini mah kamu beriman tuh seperti sahabat-sahabat Nabi yang benar imannya. Ente jangan begitu. Apa jawab mereka coba? Mereka jawab apa? Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman kama amana sufaha, seperti imannya orang-orang sufaha? Apa artinya sufaha? Sufaha itu kalimat jamak, mufradnya itu safihun. Asal kalimat safihun maksudnya adalah al-jahilu, orang yang bodoh. Tapi safih di sini bukan sekedar jahil, safih di sini dhaiful qalbi, lemah hatinya. Dhaif, lemah. Udah sama orang munafik, udah dia jahil, dia lemah, jadi murakab dia mah. Paham tidak? Jadi ngomongnya begitu, kayak gini. Kayak gini nih, kayak gini. Misalnya gini. Hei, ente ibadah yang benar. Tuh, lihat contoh kayak misalnya kayak Habib Jindan tuh. Istiqomah, menghidupkan sunnah. Ini orang nggak pernah berbuat baik. Apa dia bilang? Apaan saya mesti seperti dia? Mesti seperti fulan misalnya. Padahal fulan ini, contoh Habib Jindan ini dalam istiqomah. Dia kagak istiqomah tapi ngerasa. Sahabat Nabi imannya sudah benar. Sempurna ngikuti Nabi. Orang munafik disuruh, kamu berimanlah kepada Allah dan Nabi ini seperti imannya manusia-manusia yang itu tuh. Maksudnya seperti imannya para sahabat. Ngomongnya. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka ngomong, apakah kami ini harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Ngomong sufaha ini ke siapa? Ke sahabat Kangjeng Nabi. Ke orang yang lebih tinggi posisi derajatnya. Ya kan? Kadang-kadang kan ada begitu. Amana sufaha. Akhirnya kembali lagi Allah katakan kepada dia, kepada mereka. Apa Allah bilang kepada mereka? Makna juhal itu juga la naf'alu, artinya tidak melakukan kami kafi'lihim seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala raddan sebagai jawaban alaihim kepada mereka. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Akhirnya Allah balikin lagi. Yang sufaha itu, yang bego-bego itu siapa? Kalian, bukan sahabat. Cuman dia kagak sadar bahwa dirinya itu bego. Nih, dengerin. Sekarang itu di Jawa Barat ada berita rame, ada yayasan menerima bantuan dalam 4 tahun sampai jumlah 47 miliar lebih bantuan. 47 miliar lebih bantuan, bayangin coba. Nah, itu orang-orang seperti itu mengaku bahwa dirinya adalah orang-orang muslihun, padahal mereka mufsidun. Mereka itu perusak, tapi seakan-akan mereka itu pembela. Mereka menganggap orang-orang yang seperti kita ini adalah orang-orang bego versinya mereka. Justru yang bego itu siapa? Mereka. Sekolah SD sekian tahun, sekolah SMP sekian tahun, sekolah SMA sekian tahun, kuliah sekian tahun, belasan tahun ada di bangku belajar, ujung-ujungnya ngambil duit rakyat. Karena kan bego namanya. Jadi belajar untuk jadi maling, kan repot. Padahal jadi maling mah nggak usah kuliah. Jadi maling, jadi rampok, jadi begal, jadi bangsat, nggak perlu kuliah. Ini nggak kuliah dulu mau jadi bangsat. Ya kan yang korupsi-korupsi itu, Masya Allah. Itu duit rakyat Indonesia dikorupsi. Padahal mah kalau duit rakyat Indonesia kagak dikorupsi, bujang-bujang kayak antum, sebenarnya pemerintah bisa membiayai pernikahan.
Jadi pas nikah itu digratisin, nikah kita bayar nggak? Bayar. Harusnya nikah tuh gratis. Ini ke KUA bayar. Ya, Masya Allah, kacau dah pokoknya kacau. Ya tapi ingat-ingat, ingat-ingat. Mahma takun min khaliqatin takhfa 'alan nasi tu'lami. Orang itu menyembunyikan keburukan sampai kapanpun, suatu saat pasti akan ketahuan. Masya Allah. Ya, akan ketahuan berbuat buruk. Alhamdulillah, akan ketahuan. Intinya kembali lagi dah, jangan ngomongin Jawa Barat dulu nih. Kita bicara dulu ini apa? Wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha ay ashabun nabi qalu anu'minu kama amanas sufaha. Sufaha bimana juhal. Ay la naf'alu ka fi'lihim. Kami tidak akan melakukan seperti yang sahabat lakukan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala raddan, sebagai jawaban alaihim, kepada mereka orang munafik. Kata Allah, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka orang munafik, hum, mereka semua, as-sufaha'u, orang-orang bodoh tersebut, walakin la ya'lamun, tetapinya mereka tidak sadar, dzalika, kepada kebodohannya. Jadi mereka yang geblek tapi tidak sadar. Dengerin. Makanya sifatnya santri itu kalau mau berhasil itu harus membuang ego, rasa malu. Kadang-kadang ada santri punya rasa malu, mau bertanya malu, mau ngaji malu, itu nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Harus rajin bertanya. Harus rajin bertanya. Kalau santri masih punya sifat malu dalam belajar, silahkan. Santri itu siap-siap untuk bodoh selama-lamanya. Harus buang itu sifat malu. Kadang-kadang ada guru misalnya masih muda, atau kalian punya kawan sahabat seperjuangan usianya lebih muda dari kalian, tapi lebih pinter. Akhirnya malu untuk bertanya, malu untuk belajar. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jangan memelihara sifat-sifat seperti itu. Adalah. Kemudian ayat selanjutnya. Nah nih, si munafik gimana ini, lagunya munafik nih. Gayanya orang munafik gimana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Perhatikan. Sifatnya munafik nih, liatin. Waduh, ini gegabah. Apa sifatnya orang munafik? Wa idza laku, dan apabila bertemu mereka semua, dari kalimat laqiya, karena bertemu dengan wawu jamak jadi apa? Laku, asalnya laqiyu. Asalnya laqiyu. Setelah laqiyu dibuang dhammah iyanya karena berat. Jadi laqiyu. Laqiyu. Ketemu iya sukun dengan wawu sukun, dibuanglah salah satunya. Adalah apa yang dibuang? Si iyanya. Setelah si iyanya dibuang,
ditukarkanlah kasroh qaf kepada dhammah supaya menyesuaikan dengan wawu. Jadi hasilnya apa? Laku. Kalau bahasa orang Hadramut, lagit ente lagit. Lagit ente. Lagit maksudnya apa? Laqait. Laqaita itu apa? Sudah bertemu kamu. Makanya ada apa? Ada qasidah orang Hadramut. Tapi itu bukan laqait, itu lagait dari oghin, lagha. Faman lagha fala jum'atan la lagha itu melagakkan. Ada wa'idtak lagitek. Wa'idtak lagitek. Kayak bahasa Sunda. Wa'idtak itu kamu yang berjanji. Lagitek kamu yang membatalkannya. Wa'idtak lagitek. Bahasa Arab itu Masya Allah. Masya Allah bahasa Arab. Jamilah bahasa Arab. Ya. Nah, apa nih orang-orang munafik sifatnya? Wa idza laqu, dan apabila bertemu mereka semua. Alladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman mereka semua. Qalu, berkata orang-orang munafik, amanna, kami beriman. Perhatikan kalimatnya. Kalau ketemu orang-orang munafik, ketemu orang-orang mukmin, mereka ngomongnya apa? Amanna. Kami itu beriman seperti kalian. Kita itu orang-orang yang beriman mesti bersatu. Wah, kita itu orang-orang beriman mesti bersatu. Itu bahasanya lagunya orang munafik. Tapi apa? Wa idza khalau, dan ketika sepi mereka semua, artinya tidak bertemu minhum dari orang-orang beriman, wa raja'u, dan kembali mereka semua ila syayatinihim, kepada syaitan mereka semua. Maksudnya syaitan siapa? Ru'asaihim, pemimpin mereka semua. Apa ngomongnya? Qalu, mereka berbicara, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian, fiddini, dalam agama. Innama nahnu, pastinya kami tadi itu mustahziun, cuman istihza. Istihza itu apa? Meledek. Jadi kalau ketemu dengan pimpinan-pimpinan si munafik, mereka ngomong, tadi tahu nggak pas kita ketemu orang-orang beriman tuh, sahabat-sahabat Nabi, kita kan ngomong dengan mereka tuh beriman-beriman. Nah, itu cuma canda doang, ngejek mereka. Kita mah tetap pada prinsip agama kita, pemikiran kita, gitu. Oh, hati-hati, munafik itu. Ya Allah, ini orang-orang munafik, repot. Perhatikan kalimatnya. Kalimatnya perhatikan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang santri juga sama tuh, bisa munafik. Giliran di pondok sama ustadznya, Abu ya ustadz, kami bersama antum. Kami bersama antum. Wah. Giliran pas pulang ke rumahnya, ila syayatinihim, kepada teman-teman di rumahnya yang ngajak-ngajak nggak benar, syayatinihim, qalu, tahu nggak? Anak tuh sebenarnya sama antum mana lebih seneng. Kalau di pondok mah kemarin apa? Canda doang itu mah. Ngejek guru aja sama teman-teman. Ini bisa jadi ada yang begitu. Lagi mondok kayak malaikat, giliran pulang berubah jadi iblis. Ini hati-hati. Oh, mesti dijauhin.
Takutnya masuk ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Bertemu nih sama teman-teman yang beriman di pesantren. Qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, ketika mereka tidak ada bersama orang-orang beriman, ketika enggak bersama teman-teman pesantrennya, alhamdulillah, ila syayatinihi, mereka kembali kepada siapa? Syaiton-syaitonnya mereka. Waduh, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian duhai syaitan. Kadang-kadang ada santri begitu sifatnya. Oh, enggak, Bu. Hati-hati. Kalau santri itu harus istiqomah. Ya, ada santri pulang ke rumah pakai gamis dipertahankan, ajak teman-temannya yang sering main jadi berubah, itu santri. Bukan santri pakai gamis, pakai sarung, pulang libur malah dia buka pakai celana sontok ke bawah teman-temannya. Ngusup di walungan. Pas di walungan ngobrol sama temannya, "Heh, ente kan mondok, gimana sih? Ente biasa di pondok kan pakai sarung, pakai gamis." Apa dia bilang? Inna ma'akum. Wah, kami tetap bersama kalian. Inna nahnu mustahziun. Saya mah di pondok juga itu mah ya istihza, saya mah ngeledek aja ke mereka. Bapak juga sama emak saya nyuruh di pondok sih saya. Ini munafik yang begini. Hati-hati nih. Matinya bisa suul khotimah yang begini. Ente pulang pakai celana enggak? Ente di rumah selalu pakai celana enggak? Apa pakai gamis? Pakai apa? Gamis. Berarti ente sahabat Nabi namanya. Tapi kalau ente pakai celana pendek gini, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Hati-hati dah pokoknya. Sifatnya orang munafik itu berbahaya. Na'udzubillahi min. Qalu inna ma'akum innama nahnu, pastinya kami, mustahziun, adalah orang-orang yang meremehkan, bihim, kepada orang-orang yang beriman, biizharil imani, dengan menampakkan keimanan. Akhirnya apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akhirnya Allah menjawab ketika orang munafik menghina orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi, Allah jawab, Allahu, Gusti Allah, yastahzi'u, yang menghinakan Allah bihim, kepada mereka. Yujazihim, membalas Allah kepada munafik, bistihzaihim, dengan penghinaan mereka terhadap orang beriman. Wa yamudduhum, dan membiarkan Allah kepada mereka, yumhilhum, membiarkan Allah kepada mereka, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Tughyan bimakna dhalal. Tughyan itu bimakna dhalal, sesat. Fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Bitajawuzihim, dengan melewatinya mereka orang munafik, al-hadda, kepada batasan, bil kufri, dalam kekufuran. Ya'mahun, dalam keadaan bingung. Apa artinya ya'mahun, bingung? Yataraddaduna, mereka taraddud, bolak-balik, tahayyura halin, karena bingungnya keadaan. Akhirnya orang munafik itu nggak jelas tujuannya. Coba sekarang Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi, pemimpin munafik. Coba sekarang mana mereka? Hasil munafiknya mana? Nggak ada. Kenapa? Karena semasa hidupnya pun mereka dihinakan oleh Allah karena mereka menghina orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara Allah biarkan mereka sampai dalam kekufuran tanpa batas. Akhirnya mereka ada dalam mutahayyiril hal, bingung menentukan nasib dan keadaan. Tahu nggak? Ketika mereka bingung, Allah tentukan nasibnya. Apa kata Allah? Ala innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Ini nasibnya. Orang-orang munafik, nggak usah takut. Ente nanti di neraka paling dasarnya. Orang kafir masih di atasnya. Ini munafik di bawah. Ibarat ente nih, lihat ya, ente punya oven buat bikin roti itu, apinya di bawah. Maka tingkatan paling dasar paling apa?
paling panas. Ini disebut dalam istilah bahasa, kalau neraka itu namanya darokat. Kalau surga itu darojat. Makanya kalau begini, hei, orang masuk surga itu nanti akan Allah bedakan dari sisi darajatnya. Darajat itu posisinya. Semakin tinggi, semakin istimewa. Seperti contoh, surga paling tinggi itu surga Firdaus. Di dalam surga Firdaus itu ada ribuan bahkan jutaan kamar. Paling tinggi di surga Firdaus derajatnya adalah al-wasilah. Yang selalu kita minta doa setelah azan. Wab'athul maqamam mahmudanil wa'adha. Bukan apa sebelumnya? Ati Muhammadan al-wasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu a'la manazilil firdaus. Paling tingginya derajat firdaus. Makanya ketika surga itu ke atas disebut namanya darajat. Paling tinggi, paling enak. Tapi kalau neraka itu ke bawah disebut namanya darokat. Semakin rendah, semakin menyakitkan. Itu. Jadi kalau ke bawah disebutnya apa? Darokat. Kalau ke atas disebutnya darajat. Bedanya tuh. Makanya kalau bicara neraka itu orang kalau bicara neraka, seperti Allah firmankan, fidarkil asfal. Darak itu maksudnya apa? Kelas. Tapi karena kelasnya ke bawah disebut namanya darokat. Kalau kelasnya ke atas disebut namanya darajat. Bedakan itu kebiasaan itu. Makanya kata Allah apa? Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihzaihim wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuzihim al-hadda bil kufri ya'mahun yataraddaduna tahayyur hal. Paham tak? Paham tak? Mereka itu orang-orang yang akhirnya bingung. Kenapa bisa begitu? Orang-orang munafik kok sampai dahsyat. Lihatin kata Allah, ulaika, mereka orang-orang munafik itu alladzina, yaitu orang-orang ishtarau yang membeli mereka semua ad-dhalalata kepada kesesatan bil huda dengan petunjuk. Maksudnya membeli artinya apa? Kalau ente membeli ada uang dibeliin bakso, berarti ditukar bukan? Ditukar artinya baksonya diambil, uangnya dikasih. Itu orang munafik ada di lingkaran tauhid sebenarnya karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Hidayah mereka itu mereka pakai alat untuk membeli dengan dolalah kesesatan. Jadi hidayahnya dibuang, sesat dari orang diambil. Seakan-akan mereka itu menjual belikan. Makanya Allah berfirman, kata Allah, ulaika, mereka adalah orang-orang alladzina ishtarau yang membeli mereka semua ad-dhalalata kepada kesesatan bil huda dengan hidayah. Ai istabdaluha artinya menjadikan pengganti mereka kepada dhalalah bihi dengan hidayah. Bagaimana kata Allah? Fama robihat, maka tidak akan pernah untung tijaratuhum perdagangan mereka. Kenapa? Aima robihu artinya tidak akan pernah untung mereka fiha di dalam tijaroh bal khosiru melainkan rugi mereka semua lima sirihim karena berjalannya mereka semua ilan nari kepada neraka al muabbadati yang selama-lamanya alaihim atas orang-orang munafik. Wa makanu dan tidak pernah ada mereka semua orang munafik muhtadin dalam keadaan mendapatkan petunjuk hidayah fima di dalam sesuatu fa'alu yang mereka lakukan. Sama tuh. Nih contoh. Dengerin. Contoh santri.
Santri di pesantren itu dididik hidayah apa dididik dolalah? Hah? Hidayah. Pergaulan jelek di luar itu dolalah apa hidayah? Pada saat ada santri mengumpulkan hidayah di pesantren, kemudian dia libur atau keluar dari pesantren, dia jual hidayahnya, dia ambil dolalah, itu munafik namanya. Harusnya hidayah yang dia ambil di pesantren itu dia sebarkan, dia terapkan, dia sampaikan kepada orang yang belum memiliki hidayah. Makanya santri bisa jadi orang munafik. Kapan? Kalau dia menjual hidayahnya dan membeli dolalah dengan dijual pakai hidayah. Yang begitu untung, fama rabihat tijaratuhum. Gak akan pernah mereka itu untung, gak akan pernah. Kenapa? Lima sirihim tariqa jahannam al-mu'abbadah. Karena mereka terus menempuh jalan yang menuju kepada neraka jahannam. Ya. Ini ente tahu nggak di Jawa Barat sekarang itu ada gubernur namanya Kang Deddy Mulyadi. Orang Jawa Barat sekarang punya gubernur baru. Gesit, gesit kerjanya. Sut, 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 sut. Masya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah. Ya. Niat baiknya dibantu oleh Allah, dimudahkan. Yang hasad-hasad mudah-mudahan disingkirkan. Ya, selama jalan untuk rakyat, kita semua wajib mendukung. Wajib. Alhamdulillah. Santri ribat, kalau yang bandel nanti dimasukin ke mana? Ke barak militer ini. Alhamdulillah. Barak militer. Bagus itu, bagus. Ke barak militer tuh bagus. Bagus. Ya. Ya kadang-kadang kita juga santri harus nyoba nanti minta TNI itu di situ. Nah, suruh ngajar di sini selama 3 hari. Di sini ngajarnya di pondok. Wah, disiplin kalian nanti. Alhamdulillah. Latihan nanti. Kadang-kadang ada santri kan nggak disiplin. Udah adzan, udah bel, masih aja dia mah duduk di tepi jahanam. Orang udah mendekati Firdaus, dia masih di tepi jahanam. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Makanya lihat nih ayat terakhir ini, apa kata Allah? Ulaikal ladzina, mereka adalah orang-orang ishtarau yang membeli mereka semua ad-dalalata kepada kesesatan bil huda. Jadi mereka itu udah dikasih hidayah sama Nabi, malah ngambil dolalah dari luar, dari syayatinihi. Ibaratnya membeli dolalah dengan hidayah. Ini nggak jauh beda dengan santri. Kalau di pesantren dididik hidayah, pulang dolalah. Sama aja dia jual, gue dapat punya hidayah nih. Lo ambil dah, sini dolalah, aneh mau pakai. Nah itu. Orang seperti itu bagaimana? Fama robihat, maka tidak akan pernah untung tijaratuhum, perdagangan mereka. Aima robihu, artinya tidak akan pernah untung mereka fiha di dalam tijaroh. Bal khosiru, melainkan rugi mereka semua. Kenapa? Lima sirihim, karena berjalannya mereka ilan nari kepada neraka al-mu'abbadati selamanya alaihim atas orang munafik. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka muhtadin dalam keadaan mendapatkan hidayah. Fima, di dalam sesuatu fa'alu yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Ini kita akan bahas perumpamaan orang munafik dari Allah yang perlu terus kita pelajari agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik dan kita jadi orang-orang yang mukminin haqqa, orang-orang yang beriman haqqa secara hak. Wallahu a'lam bishawab.